Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anantia Yunda Putri dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko perbankan yang ada di dunia perbankan. Jadi, risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kredit, kredit valuta asing, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Itu menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Resiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan. Resiko yang dialami oleh perusahaan yang bergerak di bidang bisnis manufaktur atau pabrik seperti perusahaan pembuatan selai nanas adalah perbedaan dari yang dialami oleh perbankan karena produk perbankan bersifat intangible asset. Karena fungsinya sebagai mediasi, maka bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu, seperti keamanan, kemudahan, dan menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan. Kemudian dalam urusan mencairkan kredit termasuk rendah biaya administrasi yang bertanggung jawab. Suku bunga kredit rendah dan diperhitungkan yang dilakukan secara cepat dan akurat. Resiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Resiko dapat diafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau futur. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran suatu organisasi. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Dengan demikian, risiko ada di mana-mana, mencakup semua instrumen sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan penerapan risk management, diharapkan setiap langkah dari business unit akan dapat dipantau oleh top management untuk koordinasi serta mengurangi moral hazard dari masing-masing business unit untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan relatif tinggi atau spekulasi tanpa menghindarkan unsur risiko yang mungkin terjadi. Bank merupakan hal yang paling vital bagi perekonomian suatu negara, maka perbankan yang kuat dan sehat sangat dibutuhkan bagi nasional. Mengungkapkan bahwa perbankan merupakan jantungnya perekonomian. Pengalaman krisis ekonomi 1997 dan krisis keuangan 2008 memberikan gambaran betapa pentingnya upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga memitigasi adanya potensi kegagalan di dalamnya. Harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Karena untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang diantisipasi. Berbagai risiko yang berpotensi memiliki keahlian dan kompetensi memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal. Berbagai risiko dicari penanganannya secara lebih baik. Risiko yang muncul akan dapat ditetapkan seminimal mungkin. Dalam hal ini, risk management diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi.
Selanjutnya, manajemen risiko dan ruang lingkupnya. Beberapa ekonomi menggolongkan risiko berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan, seperti risiko pasar, perubahan lingkungan ekonomi, atau bisa disebut Flannery and Gutentang 1979, Graham and Horner 1988 yang diidentifikasikan sering muncul. Jenis risiko lainnya yang berdampak buruk seperti risiko suku bunga dan risiko pemerintah atau Stanto 1994, Grander 1996 menyatakan bahwa risiko bank meliputi general risk, international risk, dan solvency risk. General risk merupakan risiko fundamental yang dihadapi oleh semua bank, meliputi risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kredit. Vodda 1973 menyatakan bahwa risiko bank dapat digolongkan berdasarkan pada operasional dan aktivitasnya meliputi credit risk, investment risk, liquidity risk, operating risk, fraud risk, dan fiduciary risk. Vaughan 2008 mendefinisikan risiko ke dalam 3 definisi, yaitu pertama, risiko adalah peluang kerugian atau disebut risk is the chance of loss. Kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian. Kita bisa bilang risk is the possibility of loss. Dan ketiga, sensitif saham perbankan terhadap manajemen risiko adalah ketidakpastian atau bisa dibilang risk is uncertainty. Secara lebih komprehensif, MC News 1997 mengutamakan bahwa risiko finansial yang dihadapi perbankan modern terdiri dari credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, regulatory risk, dan human factor risk. Beberapa risiko yang dihadapi oleh bank modern seperti terlihat pada keterkaitan masing-masing risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Risiko-risiko tersebut memiliki karakteristik dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda dilihat dari dampaknya terhadap kinerja bank secara menyeluruh. Ada peristiwa fenomenal. Peristiwa fenomenal pada industri keuangan internasional yang menimbulkan risiko. Berikut ada beberapa contoh fenomenal industri keuangan internasional yang menimbulkan risiko. Risiko yang dialami perbankan menjadi suatu kompleks pada saat bank tersebut terlibat dalam transaksi valuta asing atau falas. Krisis nilai tukar yang melanda Asia tahun 1997 adalah telah banyak menyebabkan perbankan mengalami masalah, khususnya perbankan swasta nasional. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Sedangkan risiko keuangan yang dihadapi oleh industri perbankan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 risiko utama. Yang pertama, risiko kredit. Kedua, risiko pasar. Ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko modal. Risiko-risiko tersebut dipresentasikan dalam rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kinerja yang dicapai oleh manajemen dalam mengelola sebuah bank. Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem pengawasan ke depan menerapkan risk management based supervision, yaitu sistem pengawasan yang didasarkan atas pengelolaan risiko-risiko yang mungkin timbul dan akan dihadapi oleh bank kemudian atau forward looking. Dari segi kemampuan melakukan transaksi internasional, bank swasta nasional tersebut dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada bank devisa. Bank devisa itu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenisnya. Contohnya Bank BCA, Bank Niaga, dan bank lainnya.
Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa ini adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Namun, bank tersebut dapat mengubah statusnya menjadi hak bank devisa asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Dan yang harusnya dipenuhi contohnya adalah Bank Artagraha, Bank Nusantara, dan bank lainnya. Dengan begitu, risiko yang dialami oleh bank devisa adalah lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bank non-devisa. Apalagi jika ini dibandingkan atau ditinjau dari segi penggunaan dan penyaluran kredit ke dalam mata uang asing. Krisis moneter yang dialami oleh publik Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 telah meninggalkan bekas kelam bagi bisnis perbankan Indonesia. Krisis moneter pada masa itu bukan hanya dialami di Indonesia, tapi juga di Asia, terutama para perbankan yang telah memiliki portofolio kewajiban dalam bentuk dolar dan berbagai mata uang asing lainnya, mengalami kemacetan atau terjadinya kenaikan dari segi insolvensi. Dan risiko yang sulit diukur ada dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, resiko yang dapat diukur kuantitatifnya, antara lain resiko kredit atau credit risk. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan pihak lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif. Akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Yang ketiga ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Yang kedua, risiko yang sulit diukur. Yang pertama ada risiko hukum atau legal risk. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dalam kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif bank. Yang ketiga, risiko strategik atau strategy risk. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktetapan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat, ada risiko keputusan. Risiko keputusan adalah risiko akibat bank yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan pengawasan bank ke depan, sistem pengawasan bank saat ini yang dapat didasarkan atas compliance audit, di mana hal tersebut kurang menandai dan perlu diperluas dan dengan risk management based supervision. Risk-based supervision merupakan suatu sistem pengawasan yang didasarkan atas pengelolaan risiko-risiko yang mungkin timbul dan akan dihadapi oleh bank di kemudian hari atau forward looking.
Manajemen risiko dalam pengawasan bank akan memfokuskan pada dua hal pokok, yaitu proses manajemen risiko itu sendiri dan pendekatan kuantitatif. Apakah kegiatan pengendalian atas setiap risiko sudah dilakukan dalam kegiatan operasional bank. Sedangkan risiko pendekatan kuantitatif diperlukan untuk mengatur sampai seberapa jauh risiko yang dihadapi dan seberapa besar kerugian yang akan diterima. Jenis-jenis risiko yang dikemukakan oleh para ekonomis secara beragam, namun secara mendasar mirip suatu ekonomis terhadap hampir sama deskripsinya dan secukupnya. Semakin besar dan modern suatu bank, maka semakin banyak kompleksnya yang dihadapi. Sedangkan risiko keuangan yang dihadapi oleh industri perbankan secara risiko dapat dikelompokkan ke dalam 5 hal. Yang pertama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko tersebut dapat dipresentasikan dalam risiko keuangan yang menunjukkan kinerja yang dicapai oleh manajemen dalam mengelola sebuah bank. Bank tersebut berpedoman pada Basel II mengklasifikasikan 8 jenis risiko tersebut secara umum dibagi ke dalam kedua kategori. Risiko yang dapat diukur kuantitatif yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko yang sulit diukur kualitatif yaitu risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.